Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini agak menarik begitu kan ya, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi ini begitu kan ya nih. Berulang kali Jokowi reshuffle kabinet ya, pengamat sebut sia-sia, korupsi menggila dan utang menggunung. Wah, ini sangat luar biasa begitu. Dalam artian bahwa kenapa kok Pak Jokowi bisa begitu ya? Utang bisa menggunung, infrastruktur kereta cepat masih lobby-lobby bayar bunganya dan sebagainya begitu kan. IKN masih banjir dan sebagainya begitu. Ada apa begitu? Itulah yang kemudian ya kalau tidak mampu jangan dipaksakan. Kan begitu logika-logika kita begitu. Yang menjadi korban siapa? Rakyat begitu ya. Apa-apa naik, semuanya kena pajak begitu kan ya. Tahu-taunya pajak sendiri tahu ya apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud sendiri begitu ya. Ini gak aneh begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya, berulang kali Jokowi reshuffle kabinet, pengamat sia-sia ya, korupsi menggila dan utang menggunung. Utang menggunung tak masalah ya, sumber pembayaran dari negara bukan dari kantong pribadi. Yang ingin berkuasa banyak ya, bahkan WNK imigran dan ngebet dan kesetanan ya ingin jadi presiden di Indonesia ya, keliling ke sono kemari promo atau jual diri. Seandainya semua ya menteri di kabinet di reshuffle itu pun akan sia-sia karena persoalan bukan pada menteri tetapi pada Jokowi. Ya seharusnya Jokowi kan turun begitu kan. Kan begitu logika-logika kita begitu. Artinya selama ini sudah beberapa kali ganti reshuffle tapi korupsi banyak begitu kan ya. Terus kemudian utang semakin bertambah begitu. Apa prestasinya begitu kan ya. Itu yang menjadi catatan penting kepada kita begitu kan. Benar apa yang disampaikan Pak Rizal Ramli itu begitu kan. Ambisius sekali Pak Jokowi begitu. Tetapi ini sangat menarik begitu kan ya, biar masyarakat tahu begitu ini. Setuju, yang salah bukan di level menteri atau pembantu lainnya, tapi top down ya. Nggak tahu kok tanya saya ruwet. Kok tanya saya ruwet ini. Betul men ya, sebenarnya ya 2 kali reshuffle hasilnya nggak ada ya, bukannya meroket malah menurun ini. Salahnya di mana menterinya atau presidennya ini? Tinggal setahun reshuffle, dampaknya apa begitu kan ya? Udah di penghujung masih ada yang belum kebagian jatah, buset. Kenapa ya kok Jokowi kalau dipoto ya sama sekali nggak pernah lihat ganteng ya, apa ini? Wah ini bukan soal terkait dengan ini ya, ya apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Ya harusnya sadar dilah negeri ini. Yang terakhir ya parah banget, bukan urus sembako saat puasa, mau lebaran yang makin tinggi ya harganya, malah ngurusin baju bekas. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra begitu. Tapi menarik, ini bagian dari aspirasi masyarakat yang harus kita dengarkan oleh Pak Presiden begitu ya. Tetapi ya lihat situasi dan kondisi, apa-apa semakin naik begitu, semuanya naik begitu kan ya, masyarakat yang menjadi dampak begitu ya. Ini sebelumnya kekuasaan berakhir dia bagi-bagi jatah dulu buat yang lain biar kebagian semua pendukungnya. Pokoknya tidak pro, dia yang menentang kebijakan akan ditendang. Bisa saja begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa ini berbicara tentang fakta begitu. Bahwa ya hutang juga hampir 8.000 triliun begitu kan ya. Kemudian apa-apa naik begitu kan ya. Benar ya, karena memang sesuai dengan kenyataan hari ini begitu. Masyarakat yang merasakan itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, berulang kali Jokowi reshuffle ya. Jokowi reshuffle kabinet ya, pengamat sebut sia-sia, korupsi menggila dan utang menggunung. Ini dikutip dari Gelora ya. Pengamat kebijakan politik Gigih Pragianoto yang menyoroti rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat ya. Reshuffle kabinet yang akan dilakukan Jokowi itu menurut Gigih akan sia-sia. Jokowi akan berulang kali melakukan reshuffle ya, tapi kata Gigih reshuffle itu sia-sia. Perombakan kabinet sudah berulang kali dan semuanya sia-sia. Buktinya korupsi menggila, impor pangan meleset, petani makin sengsara, utang menggunung ya. Uang hasil ekspor kabur entah kemana yang masih banyak nah. Tutur Gigih para Ginanto dikutip dari akun Twitter pribadinya. Bahkan Jokowi reshuffle kabinet ini, Presiden Jokowi akan melantik Menpora ya, baru pengganti Zainuddin Amali yang mengundurkan diri setelah menjadi wakil ketum umum PSSI.
Bahkan ya Jokowi mengatakan rencana reshuffle itu akan dilakukan dalam waktu dekat minggu depan. Ujar Jokowi singkat ya saat ditanya kapan waktu pelantikan Menpora itu. Yang menjadi pertanyaan kenapa Menpora lebih memilih wakil ketua PSSI begitu, ada apa begitu daripada menteri begitu kan. Pada hakikatnya kan sama dalam artian satu turunan begitu dari menteri ya, dari menteri Menpora ke Zainuddin Amali begitu kan ya. Nah, ke PSSI begitu. Artinya kalau kita lihat situasi dan kondisi ini seolah-olah terkesan apa Pak Jokowi selama ini seolah-olah dimainkan begitu kan dari menterinya sendiri begitu kan. Rangkap jabatan apalagi si Erick Thohir begitu kan ya, menteri BUMN yang sekarang menteri BUMN sudah ada kilang sudah meledak begitu kan ya. Terus kemudian ada lagi PSSI yang carut marut ya. Gagal menjadi tuan rumah begitu, mana yang mau diurusi begitu kan ya. Tetapi perlu diingat bahwa catatan demokrasi kita rekam jejak sampai kapanpun ada begitu ya. Tetapi melihat situasi dan perkembangan hari ini ya seolah-olah Pak Jokowi lagi bingung begitu kan sekarang ini begitu ya. Mungkin sudah dirasakan begitu ya. Bahkan Jokowi mengatakan rencana reshuffle itu akan dilakukan dalam waktu dekat ya. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan nama calon Menpora sudah di kantong Jokowi. Airlangga mengaku sudah menyerahkan sejumlah nama kader Golkar kepada Jokowi ya, sudah ada di kantornya beliau. Ya, kata Airlangga kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta Pusat. Bahkan namun Airlangga tidak menyebutkan nama-nama calon Menpora itu begitu. Tapi sudah tahu begitu kan, sudah beredar bahwa pengganti Zainuddin Amali begitu. Ya sama aja sebenarnya sih. Ya Zainuddin Amali jabatan ini, jabatan itu, ini sama aja begitu ya. Cari yang luar biasa begitu ya. Tetapi perlu diingat ya, inilah uang negara begitu. Rakyat yang menjadi dampak semuanya begitu kan. Hutang menggunung ya. Hutang menggunung ya, korupsi gila-gilaan luar biasa begitu. Di mana peran Pak Jokowi hari ini begitu? Seolah-olah tidak ada terlibat terkait dengan penanganan korupsi, cara meminimalisir korupsi dan sebagainya begitu. Ada apa begitu? Itu yang mesti dipertanyakan hari ini begitu. Malah Pak Jokowi ya sibuk copras-capres sana sini begitu ya. Inilah yang kemudian yang terjadi di bangsa kita begitu kan. 1 tahun ini walaupun diganti ya saya rasa tidak efektif juga begitu kan ya. Tidak diganti ya Pak Jokowi bingung juga begitu. Karena apa? Zainuddin Amali sudah rangkap jabatan begitu ya. Sama dengan Erick Thohir juga rangkap jabatan. Wah, ini agak memalukan kepada bangsa kita begitu. Kira-kira seperti itu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.